got some. Motherfucker, it's not all right now. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Desi Nurita Natalia Manurung, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dengan NIM 2405102040. Saya akan memaparkan materi yang berjudul multimedia untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Gracie Hombing selaku dosen mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Pengertian multimedia. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi agar dapat memahami satu sama lain. Saat kita berbicara, mulut dan bahasa lisan merupakan alat komunikasi yang paling utama selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada cara baru dalam berkomunikasi. Cara tersebut adalah dengan menggunakan teknologi multimedia. Berbeda dengan obrolan lisan yang terjadi antara perorangan, sedangkan multimedia lebih cocok dipakai dalam berkomunikasi massal. Karena metode ini membutuhkan perangkat khusus agar informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan media yang berarti perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari satu elemen. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, video, audio, animasi, dan media lain. Kombinasi elemen dapat digabungkan dan ditampilkan. Berikut ialah pengertian multimedia menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.C. Cormick pada tahun 1996. Menurutnya, multimedia ialah kombinasi tiga elemen yang terdiri dari elemen suara, elemen gambar, dan elemen teks. Yang kedua, menurut Roach pada tahun 1996, ia menyatakan bahwa multimedia ialah kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga, menurut Gumelar, pada tahun 2014, Gumelar menyatakan bahwa penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga penggunaan dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Itulah multimedia. Fungsi multimedia. CTR atau Computer Technology Research telah memberikan gambaran baru tentang ingatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi. Manusia lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam berupa audio yang didengarkan daripada citra visual yang dilihatnya. Manusia hanya mampu mengingat sekitar 20% informasi yang pernah dilihatnya. Di sisi lain, jika informasi tersebut diperoleh melalui pendengaran, kemampuan memori manusia pun bertambah mencapai 30%.
dan dapat disimpulkan bahwa manusia dapat lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk kombinasi antara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyatakan bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperolehnya dari mendengar sekaligus melihatnya. Hasil dari riset tersebut mengungkapkan bahwa multimedia berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam komunikasi massal. Manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan kita. Perkembangan teknologi digital turut ikut mendukungnya. Kemajuan ini telah memberikan manfaat yang luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan. Di antaranya, yang pertama, sarana informasi umum. Yang kedua ialah media pembelajaran, dan yang ketiga memajukan ilmu kesehatan. Komponen multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, diantaranya teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua ialah komponen pengoperasiannya. Komponen pengoperasiannya merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layer multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan lain sebagainya. Jenis-jenis multimedia. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi berdasarkan sifat penggunaannya. Komunikasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif ialah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linier. Multimedia linier ialah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linier tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Sejarah multimedia.
Istilah multimedia berawal dari teater dan bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut sebagai pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connection atau AVC dan video adapter card PS/2. Pada tahun 1994, diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakaian komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak, atau animasi dan mendengar suara stereo. Perekaman suara atau alat musik beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Teknologi multimedia. Implementasi teknologi multimedia tergantung pada teknologi, seperti yang pertama, teknologi sistem perancangan grafis komputer. Yang kedua, sistem operasi dan teknik implementasi. Yang ketiga, sistem jaringan atau network. Yang keempat, CMS atau Content Management System. Yang kelima, HCI atau Human Computer Interaction. Yeah, Bobby Valentino.